Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Gusni Putri Pertiwi dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan judul makalah kami yang berjudul Format Kegiatan Bimbingan Konseling. Baik, di sini saya langsung pemateri pertama tentang yang A, format kegiatan klasikal bimbingan dan konseling. Format kegiatan klasikal bimbingan konseling yaitu suatu kegiatan bimbingan konseling yang melayani klien dalam satu kelas. Misalnya jika ada suatu masalah dalam satu kelas, maka seorang konselor harus berperan untuk dapat menyelesaikan dan membantu mengumpulkan masalah yang sedang terjadi. Namun cara menyelesaikannya yaitu dengan cara mengumpulkan semua klien yang ada di dalam satu kelas yang bermasalah dan menghadapi lalu mendiskusikan secara bersama-sama oleh konselor tersebut. Lalu yang B tentang format kegiatan kelompok bimbingan dan konseling. Format kegiatan bimbingan kelompok dan konseling yaitu suatu format kegiatan bimbingan konseling yang melayani sejumlah klien dalam bentuk kelompok melalui dinamika kelompok tersebut. Misalnya seorang konselor mengarahkan atau membimbing klien dalam sejumlah kelompok yang ketika ada permasalahan di waktu itu, maka diselesaikan melalui secara kelompok yang dibantu oleh konselor yang sudah profesional. Lalu, yang C, format kegiatan individual bimbingan dan konseling. Format kegiatan individual yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara perorangan ataupun individu. Dalam format individual ini, seorang konselor hanya menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh seorang konselor tersebut. Karena dengan format pelayanan individual inilah, seorang konselor bisa memberikan masukan seperti memberikan masukan motivasi pada klien tersebut agar klien tersebut bisa mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Ayu Suryani akan membahas tentang format kegiatan lapangan bimbingan dan konseling. Format kegiatan lapangan yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Misalnya, seorang konselor itu harus berperan penting dalam mengarahkan dan membina kliennya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi kliennya. Ketika kliennya itu berada di luar kelas atau di luar ruangan, konselor bisa menjumpai kliennya di lapangan mana saja supaya masalah klien tersebut bisa diketahui dan diselesaikan. Lanjut di bagian format kegiatan jarak jauh, bimbingan dan konseling. Jarak jauh yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh, seperti surat dan sarana elektronik. Pada saat sekarang, alat elektronik merupakan minat terbanyak di seluruh dunia dan menformat kegiatan jarak jauh yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik. Pada saat sekarang, alat elektronik merupakan peminat terbanyak di seluruh dunia dan mengalahkan surat sebagai alat kegiatan jarak jauh, bimbingan dan konseling, dan yang sering kita pakai sebagai alat elektronik penghubung dalam berkomunikasi adalah seperti internet dan HP. Format kegiatan kolaboratif, bimbingan dan konseling. Format kegiatan pendekatan khusus atau kolaboratif yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan atau masukan dan hal-hal yang bermanfaat kepada peserta didik tersebut. Kolaboratif dalam Kamus Bahasa Indonesia sama dengan kolaborasi. Jadi kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu
lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat tersebut. Terima kasih.